Perkenalkan, nama saya Putri Veronica Pungtul. Saya mahasiswa aktif dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, kelas 3 keperawatan dengan NIM 21142011008. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi singkat tentang penyakit hipertensi. Dan tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dalam kuliah tren dan isu keperawatan dengan dosen pembimbing Nasela Hermawan, Skep Baik, saya akan menjelaskan materi singkat dari penyakit hipertensi. Yang pertama, pengertian hipertensi. Hipertensi yang sering dikenal adalah penyakit tekanan darah tinggi, dan kondisi ini dapat menyebabkan berbagai macam komplikasi kesehatan yang membahayakan nyawa jika dibiarkan. Bahkan gangguan ini dapat menyebabkan peningkatan risiko terjadinya penyakit jantung, stroke, hingga kematian. Penyebab hipertensi adalah hipertensi terbagi menjadi dua jenis, yaitu hipertensi primer dan sekunder. Yang pertama, hipertensi primer. Seringkali penyebab terjadinya hipertensi pada kebanyakan orang dewasa tidak dapat didefinisikan. Hipertensi primer yaitu cenderung berkembang secara bertahap selama bertahun-tahun yang akhirnya semakin parah jika tidak dilakukan penanganan. Selanjutnya, hipertensi sekunder yaitu beberapa orang memiliki tekanan darah tinggi karena mengalami kondisi kesehatan yang mendasarinya. Hipertensi jenis ini yaitu cenderung terjadi secara tiba-tiba dan menyebabkan tekanan darah lebih tinggi dibandingkan hipertensi primer. Selanjutnya, faktor dan risiko terjadinya hipertensi yaitu faktor risiko untuk mengalami hipertensi berbanding lurus dengan usia seseorang yang memiliki usia lebih tua memiliki kemungkinan besar untuk mengalami hipertensi. Beberapa faktor risiko lainnya yang dapat meningkatkan terjadinya hipertensi adalah memiliki usia di atas 65 tahun yang pertama, dan sering mengkonsumsi makanan tinggi garam berlebihan, dan alami kelebihan berat badan atau obesitas, dan adanya riwayat keluarga dengan kondisi medis yang sama, dan kurangi mengkonsumsi buah dan sayur, dan tidak aktif secara fisik atau jarang berolahraga, dan mengkonsumsi terlalu banyak makanan atau minuman yang mengandung kafein, dan memiliki kebiasaan merokok, dan mengkonsumsi minuman beralkohol, dan stres. Selanjutnya, gejala hipertensi. Seseorang yang dapat mengidap hipertensi akan merasakan beberapa gejala yang timbul, antara lain yang pertama, sakit kepala, mimisan, masalah penglihatan, nyeri dada, telinga berdengung. Yang keenam, sesak nafas, dan yang ketujuh, aritma. Yang ke-8, untuk hipertensi yang berat gejalanya berupa kelelahan yang pertama, yang kedua mual atau muntah, yang ketiga kebingungan, yang keempat merasa cemas, yang kelima nyeri dada, yang keenam tremor otot dan adanya darah dalam urin. Selanjutnya, pengobatan hipertensi. Sebagian pengidap hipertensi harus mengkonsumsi obat seumur hidup guna mengatur tekanan darah, dan namun jika tekanan darah sudah tidak terkendali melalui perubahan gaya hidup, penurunan dosis obat atau konsumsinya dapat dihentikan. Perhatikan selalu dosis obat yang diberikan dan efek samping yang mungkin terjadi. Obat-obat yang umum diberikan kepada para pengidap hipertensi antara lain yang pertama, obat membuang kelebihan garam dan cairan, tujuannya untuk melalui urin. Pasalnya, hipertensi membuat pengidapnya rentan terhadap kadar garam tinggi dalam tubuh. Selanjutnya, obat untuk melebarkan pembuluh darah sehingga tekanan darah bisa menurun. Dan perlu diketahui bahwa hipertensi membuat pengidapnya rentan mengalami sumbatan pada pembuluh darah. Obat yang bekerja untuk memperlambat detak jantung dan melebarkan pembuluh darah.
Selanjutnya, obat penurun tekanan darah yang berfungsi untuk membuat dinding pembuluh darah lebih rileks, dan obat penghambat renin untuk menghambat kerja enzim yang berfungsi untuk menaikkan tekanan darah. Jika renin bekerja berlebihan, tekanan darah akan naik dan terkendali. Baik, itu penjelasan saya tentang penyakit hipertensi, dan kiranya materi dapat bermanfaat bagi semua. Dan bagi teman-teman yang masih bingung mau berkuliah di mana, mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan jadilah mahasiswa yang baik dan kreatif. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.